Selamat sore saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berlatih Mazmur Tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia. Terima kasih. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Paskah kedua atau hari Minggu Pesta Kerahiman Ilahi. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Luis Antoni Wijaya, SC. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi ini dengan layak dan pantas. Marilah kita siapkan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, kita juga merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Di samping itu, sebagai satu keuskupan agung, kita akan menginisiasi atau sudah memulai proses pertemuan Indonesian Youth Day. Maka paroki kita menjadi saksi untuk menerima salib yang kemudian nanti akan diarak ke tempat lain. Maka mari kita siapkan peristiwa gembira ini dengan memeriksa hati dan batin kita. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami menurunkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri-diri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, tetapi tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, yang cowok-cowok, di sini ada nggak yang nama baptisnya Thomas? Ada? Boleh angkat tangan sih kalau ada. Nanti ada hadiahnya. Jalan salib. Tidak ada? Tidak ada ya? Padahal nanti dia saksi kunci penting sekali. Kita tes sekarang ya, bagaimana Anda mendengarkan bacaan Injil yang tadi sama-sama kita dengarkan. Pertanyaan pertama, berapa jumlah para murid yang ada di dalam ruangan tadi? Berapa jumlah para murid yang ada di dalam ruangan tadi, yang pintu-pintunya terkunci? Ada berapa? 11, 12, ada yang 13? 11, 12, ada jawaban lain? Tidak ada. Ini biasa kalau di paroki banyak orang Chinese suka tawar-menawar kita ya, gitu ya. 11. Oke, kita tes lagi, bukan tes lah. Yesus punya berapa murid? 2,
12 itu gimana ya? Ya ginilah 12 ya. 12 ya. Oke. Yang mengkhianati Yesus berapa? Jadi berapa? 11. Udah kayak pelajaran matematika anak TK ini ya. 11 ya. Oke. Yudas Iskariot kan pergi tuh. Sudah. Waktu di penampakan yang pertama, Thomas ada nggak? Tidak ada. Jadi berapa yang ada di situ? 10. Oke. Nggak ada yang dapat hadiah semua. Padahal kamu Edi sudah bawa coklat 1 kilo dia. Jadi 10 orang murid yang ada di dalam tempat itu, rumah itu yang pertama kali Yesus menampakkan diri. Pertanyaan kedua, ketika menampakkan diri yang pertama, menurut Anda kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak Thomas nggak ada di situ? Tahu, dia Tuhan loh. Kenapa repot-repot nampakin diri kalau tahu satu muridnya nggak ada? Sudah dijawab ya? Oke. Pertanyaan ketiga, ini lebih susah lagi. Kemana Thomas? Kemana Thomas pada penampakan yang pertama, 10 orang murid pada ketakutan, dia kemana? Jangan bilang jajan cilok ya. Kemana Thomas? Dan apa yang mau dikatakan di situ? Tidak bisa dijawab kan? Oke. Saya coba kasih penjelasan. Ya. Setelah Yesus wafat, setelah Yesus disalibkan, itu kan para murid diliputi sangat-sangat ketakutan. 10 orang murid itu mengurung diri karena ketakutan kepada orang Yahudi. Thomas memang tidak diceritakan di dalam kisah Injil dia kemana. Tetapi dia satu-satunya murid di dalam kitab suci, terutama Injil Yohanes, yang kita tahu bahwa dia itu sedikit-sedikit agak nekat. Misalnya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, para murid itu ketakutan. Kenapa? Orang banyak itu teriak-teriak. Orang Yahudi teriak-teriak. Thomas bilang apa? Mari kita ke Yerusalem untuk mati, katanya. Jadi dia tuh yang paling luar biasa, paling berani. Itu penjelasannya yang pertama. Jadi, bisa jadi ketika para murid mengurung diri ketakutan, si Thomas tetap jadi rasul. Dia keliling mewartakan Injil, dia membantu orang-orang, dia tidak berhenti sebagai rasul. Itu kira-kira penjelasannya. Lalu, apa efeknya? Pengakuan iman, ya Tuhanku dan Allahku, tidak lahir dari 10 orang rasul yang ketakutan, tetapi lahir dari 1 orang yang begitu berani dan tegas. Itu poinnya. Jadi, saat kita ketakutan, saat kita cemas, pengakuan iman sebagaimana yang diharapkan mungkin tidak pernah terjadi pada kita. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil ini dan minggu ini adalah permenungan bagi kita. Kalau Thomas dengan tegas dan lantang mengakui, ya Tuhanku dan Allahku, karena berasal dari keberanian dirinya melihat siapa Tuhan, bagaimana kita? Akankah kita punya pengalaman iman yang sama? Jangan-jangan di dalam hidup kita sampai sekarang pun kita masih terkurung oleh ketakutan-ketakutan kita seperti 10 rasul yang pertama, sehingga tidak bisa mewartakan sekali lagi keindahan Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu seperti itu? Penutup Injil mengatakan supaya kamu percaya dan memperoleh hidup dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kini mari kita bangkit berdiri, kita doakan doa Indonesian Youth Day yang ketiga yang akan berlangsung pada bulan Juni nanti di Palembang.
Ya Allah Bapa yang Maha Agung, Kami bersyukur Engkau telah menciptakan dan memberkati kami. Pandanglah kami yang datang menyembah dan memuliakan Engkau sebagai putra-putrimu, ciptaan mulia dan gambaran-Mu. Melalui putramu Yesus Kristus, Engkau memanggil dan mengutus kami menjadi garam dan terang dunia, merangkul semakin banyak orang masuk dalam lingkaran cinta kasih-Mu yang menyelamatkan. Bersama dengan orang muda Katolik, satu tanah air kami menyongsong Hari Orang Muda Katolik se-Indonesia di Keuskupan Agung Palembang. Berkatilah orang muda Katolik di seluruh penjuru Nusantara, agar mampu menjadi berkat bagi dunia, sebagai pewarta kabar sukacita Injil dan wujud nyata cinta kasih-Mu yang hidup. Doronglah kami untuk bangkit dari kenyamanan diri. Semoga kami menjadi tanda keselamatan-Mu yang nyata, menguatkan yang lemah, menenangkan yang cemas, menghibur yang sedih, melembutkan yang keras hati, menyatukan yang terpisah, menghancurkan kebencian, meluluhkan permusuhan dan membawa perdamaian. Bersama dengan Bunda Maria, kami bergegas mengunjungi mereka yang menderita, mencari yang tersesat dan menerima yang terbuang sebagai saudara. Ya Roh Kudus, jiwa dan kekuatan kami, nyalakan api iman kami untuk menjadi cahaya bagi dunia, secercah harapan baru bagi gereja Indonesia. Terimalah doa, karya, dan kesaksian orang muda Katolik Indonesia sebagai persembahan yang tulus dan penuh kasih bagi gereja dan masyarakat. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung,
daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Sang Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita, sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan disatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu, dan semoga setelah diperbarui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, kami semua dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah,
seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup Agung kami Bapak Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu.
lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa luhur pembaptisan yang menyucikan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan kirab salib IED. Yang sebelumnya kita akan mengetahui dulu makna dari salib Indonesian Youth Day 2023 Dekanat 1 Keuskupan Agung Palembang. Hasil karya OMK Kuasi Paroki Santo Aloysius Gonzaga, Sungai Lilin. Kayu salib terbuat dari kayu gelam yang merupakan tanaman endemik Sumatera Selatan yang bisa hidup di rawa atau di sungai. Kayu gelam akan kuat dan awet jika dikupas dari kulitnya. Ini melambangkan pertobatan untuk berani melepas belenggu dosa yang menghalangi keselamatan dari Tuhan. Kayu gelam yang dikupas melambangkan umat Katolik Keuskupan Agung Palembang, terutama Kuasi Paroki Santo Aloysius Gonzaga, yang adalah pendatang yang berani meninggalkan daerah kelahiran demi mengubah nasib. Kayu gelam yang kuat dan kokoh melambangkan bahwa OMK akan kuat dan kokoh jika berpegang pada Kristus Sang Juru Selamat. Corak songket melambangkan umat Katolik Keuskupan Agung Palembang menghargai, menghormati, mengangkat budaya asli Sumsel dan melebur dengan budaya setempat, meski berasal dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya. Warna merah melambangkan keberanian untuk bersaksi dan berkarya seturut ajaran Yesus yang berani menyatakan kebenaran dan keselamatan. Warna emas melambangkan bahwa Kristus adalah yang paling berharga dari apapun. Layaknya emas yang melambangkan kemegahan duniawi, begitupun Kristus melambangkan kemegahan surgawi. Makna korpus. Bahan korpus berasal dari biji sawit, biji karet, dan batu bara yang sekaligus melambangkan bahwa Sumsel kaya akan sumber daya alam, baik energi maupun alam, dan sekaligus menjadi tantangan bagi orang Katolik untuk mampu mengelola kekayaan alam Sumsel yang sesuai dengan tema APP, keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Bahan dari tanah liat mengingatkan kita bahwa kita diciptakan dari tanah, maka kita seharusnya semakin rendah hati dan tidak ikut-ikutan budaya flexing. Bahan resin dan katalis melambangkan bahwa umat Katolik Keuskupan Agung Palembang harus menyatu, terutama OMK harus semakin kompak dan solid agar tercipta gereja yang kuat. Makna mahkota di kepala Yesus berbahan dari getah karet yang melambangkan bahwa OMK harus bersikap fleksibel, terus berkembang dan bertransformasi ke arah yang lebih baik seturut perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada iman Gereja Katolik. Bacaan diambil dari Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita berdiri.
Silakan duduk. Romo Luis Wijaya SY, pastor rekan Paroki Hati Kudus Palembang yang saya kasihi, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda Dekenat 1 Palembang yang saya kasihi. Selamat sore. Kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kita berkat yang melimpah, meskipun di tengah hujan badai yang luar biasa, pada sore hari ini tidak menyurutkan langkah kita untuk berkumpul di Paroki Hati Kudus Palembang ini untuk melanjutkan estafet salib IYD Dekenat 1 Palembang dari Paroki Santo Stefanus Palembang menuju ke paroki ini, Paroki Hati Kudus Palembang. Makna tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik sebagai bagian pergumulan orang-orang muda di keuskupan ini, secara khusus OMK di Dekenat 1 Palembang. Tentu kita berharap semoga salib ini juga menjadi penanda bagi kita semua OMK, juga untuk OMK Hati Kudus, selalu membawa Kristus di dalam kehidupan kita, menjadi penerang langkah kita, menjadi penuntun hidup kita, sebagaimana Thomas juga yang tadi disampaikan, berani mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, sebagai pengakuan iman yang luar biasa. Terima kasih untuk Romo Luis yang sudah memimpin perayaan Ekaristi ini, juga teman-teman OMK dari Paroki Hati Kudus yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga ini menjadi penanda untuk kita semua sebagai satu kesatuan orang muda di Dekenat 1 Palembang. Salib ini akan ada beberapa hari di Hati Kudus ini sebelum nanti akan dibawa ke Paroki Allah Maha Murah Pasang Surut bersamaan dengan live-in pra-IYD tanggal 21 sampai 23 April ya. Ini masih April 2023. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati. Pengumuman gereja tanggal 16 April 2023. Kolekte Vigili dan Hari Raya Paskah sebesar Rp32.157.178. Dana operasional sebesar Rp17.748.000. Ada tambahan pengumuman dari OMK. Ucapan terima kasih untuk Romo Luis yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi Kirap Salib ini, juga kepada Romo Edi yang telah setia mendampingi kami OMK dalam Kirap Salib pertama, kedua, dan ketiga ini. Dan juga terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman OMK Dekanat 1 yang sudah semangat hadir dalam perayaan Ekaristi Kirap Salib yang ketiga ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Romo Edi, sekarang kita mendengarkan sedikit petuah dari Romo Luis yang akan dilanjutkan dengan berkat penutup. Terima kasih. Kalau petuah itu artinya sudah tua ya. Padahal masih kayaknya belum cukup tua gitu ya. ABG, ya, agak besar gede gitu ya. Terima kasih Romo Edi, saya yakin Romo Edi banyak sekali terlibat di dalam persiapan IYD. Jadi ketika teman-teman OMK Hati Kudus dan Frater yang banyak terlibat, nanti kita akan ke tempatan kirap ini katanya, hari ini gitu ya. Lalu kita lihat foto-foto ke belakang, salib yang serupa beberapa tahun yang lalu ternyata pernah kesini gitu. Tapi saya tidak ingat sama sekali. Mungkin di situ tanda-tanda bahwa salib ini kembali mampir ke sini. Nah, buat Bapak Ibu, umat Paroki Hati Kudus yang belum tahu, akan ada nanti Indonesian Youth Day tanggal berapa Mo? 26 sampai
30 Juni 2023 di kota kita, di kota Palembang. Tidak banyak yang datang orang mudanya itu, hanya sekitar 2.400 saja ya. Tidak banyak gitu ya. 2.400 nanti akan berpusat di Jagabaring. Nah, kita OMK Dekanat 1 akan memulai prosesnya dengan live-in di Pasang Surut gitu ya. Nanti mereka akan coba menguras Sungai Musi itu ya, dikuras itu ya, bisa tidak. Nah, maka harapannya kita semua bisa berkontribusi satu sama lain. Berkontribusi satu sama lain sehingga kita bisa menyukseskan acara ini. Dan terima kasih juga kepada OMK Hati Kudus yang telah mempersiapkan semuanya. Kita berharap acara ini bisa berlangsung dengan baik dan juga berdinamika bersama orang muda. Sesudah ini kalau saya tidak keliru, yang pertama adalah wajib foto-foto di depan. Setelah itu nanti ada ramah tamah, nanti mengikuti saja apakah jadi di samping atau di depan atau di tempat lain, nanti mengikuti saja. Kini mari kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Aleluya, aleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.